Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Dengan izin dan kemudahan dari Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan ajaba anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-27. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis di sini, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Qala adwamuha wa in qall. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, ibunya kaum mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ibu-ibu kita atau ibu kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qalla. Amalan yang continue, yang terus menerus walaupun sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya, kadang dengan pertanyaan yang sama tapi jawaban beliau berbeda. Seperti dalam hadis ini. Beliau ditanya amalan apa yang paling utama. Ternyata beliau menjawab yang paling continue dan walaupun sedikit. Dan kadang beliau juga ditanya amalan apa yang paling utama, tapi beliau menjawab dengan jawaban yang lain. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau mengatakan salatul waqtiha, salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah. Ya, kenapa beliau kadang menjawab dengan jawaban yang berbeda? Ya, tentunya beliau melihat keadaan orang yang bertanya. Ya, beliau melihat keadaan orang yang bertanya. Boleh jadi orang yang bertanya itu adalah orang yang mungkin kadang mengakhirkan salatnya, sehingga beliau mengatakan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Ya, mungkin orang yang bertanya adalah orang yang putus-putus di dalam amalannya, maka beliau menjawab bahwasanya amalan yang paling utama itu adalah amalan yang continue, yang terus menerus walaupun sedikit. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-hathu ala mulazamati rifqi fil amal wal iktisari ala ma yutiquhu al-'abd. Ya, motivasi untuk terus menerus melazimi amalan-amalan dan mencukupkan diri pada perkara yang kita mampu atau seorang hamba itu mampu. Ya, jadi seorang ketika dia melakukan amalan, maka dia melakukan amalan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh dia memaksakan dirinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di masjid. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk di masjid. Maka beliau menjumpai ada sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang di masjid tersebut.
Maka Nabi SAW bersabda, "Ma hadzal habl?" Ya, untuk apa tali ini? Untuk apa tali ini? Qalu, kata para sahabat, "Hadza hablun li Zainab." Ini tali untuk Zainab, istri beliau. Ya, untuk apa? Fa idza fatarat ta'allaqat. Kalau dia sudah mulai melemah, maka dia berpegang di tali tersebut. Jadi beliau memaksakan diri untuk salat berdiri. Kalau sudah mulai agak lemah, dia pegang tali tersebut supaya tetap bisa berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hullu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, lepaskan saja di tali. Yusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu salat ketika dia bersemangat. Maksudnya kalau salat malam jangan dia paksakan dirinya. Jangan dia paksakan dirinya. Fa idza fatara falyaqul. Kalau dia agak lemah, duduk istirahat dulu. Dalam keterangan yang lain, kalau dia mengantuk, ya dia tidur istirahat. Ya, jadi tidak boleh seorang itu memaksakan dirinya. Ya, apalagi dalam perkara-perkara yang di luar kemampuannya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, ya kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan kalian memaksakan diri kalian. Yang paling pokok, kita kerjakan amalan tersebut, kemudian istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya. Maka di sini ya, faedah yang kedua adalah al-mudawamatu 'alal amali ahabbu ila Allah min ay yashuqqal insanu nafsahu 'ala amalin thumma yanqati'. Ya, continue di dalam sebuah amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia memberatkan dirinya. Daripada seorang memberatkan dirinya terhadap suatu amalan thumma yanqati', lalu terputus. Ya, jadi misalnya dia salat malam, dia ambil 20 rakaat atau 13 rakaat atau 11 rakaat. Tapi setelah itu dia terputus. Maka satu rakaat itu jauh lebih baik daripada yang banyak tadi. Ya, satu rakaat yang continue itu lebih baik daripada yang banyak tapi terputus. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang saleh di masa dahulu itu menjaga walaupun hanya satu rakaat. Di malam hari dia bangun salat malam atau salat witir, satu rakaat itu yang terus dia jaga. Ya, daripada banyak tapi hanya satu kali saja. Termasuk juga amalan yang lain, bacaan Al-Quran. Kita baca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu jauh lebih baik daripada 3 halaman atau 3 juz tapi terputus. Ya, di bulan Ramadan misalnya kita subhanallah mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, tapi setelah itu Al-Qurannya ditutup. Nanti bulan Ramadan lagi baru membuka Al-Quran. Maka ini tentunya adalah amalan yang kurang bagus. Amalan yang paling bagus adalah amalan yang continue. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ada faedah yang lain, yaitu samaratul mudawamati ala ta'at. Buah ketika seorang itu istiqamah di atas ketaatan atau continue di atas ketaatan. Di antara buah continue di atas ketaatan adalah annaha min sifatil malaikatil abrar. Bahwasanya continue di atas amalan itu merupakan sifat para malaikat. Merupakan sifat para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat yang ke-20, "Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Para malaikat itu senantiasa bertasbih malam dan siang, la yafturun, mereka tidak pernah lelah. Jadi kalau seorang itu continue di dalam amalannya, itu dia mengikuti sifat-sifat para malaikat. Dia senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa berzikir. Dia continue di atas amalan tersebut. Kemudian yang kedua dari buah continue di atas amalan, annaha ma'nan min ma'anil istiqamah 'ala din. Bahwasanya itu termasuk makna dari makna-makna istiqamah di atas agama. Itu tanda keistiqamahan seseorang. Karena itu dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak."
"Wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah ucapan yang saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain." Maka Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, continue di atas keimanan tersebut. Jaga keimananmu, jaga amalanmu. Ya, jaga amalanmu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara buah continue di atas amalan yaitu annaha min alamati qabulil amal. Continue di atas amalan itu merupakan tanda ya diterimanya amalan seseorang. Ya, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang itu melakukan amalan, kemudian dia melakukan lagi amalan berikutnya, itu tanda kalau amalannya yang pertama diterima. Ya, itulah diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa setelah bulan Ramadan kita ikutkan dengan puasa Syawal? Karena kalau seorang segera berpuasa Syawal, itu salah satu tanda kalau amalannya di bulan Ramadan diterima. Tapi kalau misalnya berlalu bulan Ramadan, ya maka amalan-amalan juga terputus, itu boleh jadi menjadi tanda bahwasanya amalan di bulan Ramadan ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan kebaikan itu ada teman-temannya yang saling memanggil. Selesai satu kebaikan dipanggil lagi kebaikan yang lain, selesai satu kebaikan dipanggil lagi kebaikan yang lain. Makanya selesai salat kita berzikir, selesai berzikir kita salat sunnah. Itu tanda kalau amalan kita yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksiat itu juga ada teman-temannya yang saling memanggil. Makanya biasanya kalau seorang selesai bermaksiat, satu maksiat, maka termotivasi lagi, terdorong lagi untuk melakukan maksiat berikutnya. Ya, melakukan maksiat ya berikutnya. Kenapa? Karena memang maksiat itu juga punya teman-teman. Maka continue di atas amalan, continue di atas ketaatan, itu salah satu tanda diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang ringkas, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang continue walaupun sedikit. Dan di sini tidak disebutkan amalannya. Ini menunjukkan bahwasanya semua amalan. Ya, salat, bacaan Al-Qur'an, salat berjamaah, zikir, bersedekah dan selainnya semuanya masuk. Ya, amalan yang ya continue walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.